Ya, hampir di semua obat anestesi dan analgesi yang digunakan di dalam kebidanan itu melewati sawar plasenta secara difusi. Karena plasenta dan sawar otak itu keduanya memiliki ketentuan yang sama terhadap lipid, maka cara difusi yang terjadi melalui sawar otak juga terjadi di plasenta. Dari konsentrasi yang tinggi, molekul-molekul tersebut berjalan ke konsentrasi yang lebih rendah untuk mencapai suatu keseimbangan. Pada farmakologi perinatal itu harus diingat bahwa adanya 3 komponen penting, yakni ibu, plasenta, dan foetus. Ya, hanya ada beberapa obat seperti insulin, heparin, protamin yang digunakan pada parturien yang tidak menembus plasenta. Karena kebanyakan obat-obatan yang digunakan untuk wanita hamil itu akan mempengaruhi foetus. Maka farmakologi perinatal adalah bagian penting dari obstetrik anestesi. Pemberian obat pada ibu dapat mempengaruhi foetus melalui 2 jalan. Yang pertama efek langsung pada foetus, dan yang kedua secara tidak langsung dengan mempengaruhi sirkulasi uteroplasenta. Yang pertama ibu, ya. Jadi konsentrasi obat di dalam plasma itu ibu tergantung dari tempat pemberian obat dan jumlah obat yang diberikan. Pada obat anestesi lokal, konsentrasi plasma ibu dari yang paling tinggi ke paling rendah itu bisa dicapai melalui rute intravena ke paraservikal, kemudian ke caudal epidural, lanjut ke lumbal epidural, kemudian lanjut lagi ke intramuskuler, lanjut lagi ke subarachnoid. Nah, sekali obat itu mencapai sirkulasi maternal, plasma konsentrasi maternal itu akan tergantung dari beberapa faktor penting, seperti yang pertama adalah volume, distribusi, dan eliminasi. Yang kedua, perubahan sistem kardiovaskuler akibat kehamilan. Ya, peningkatan volume plasma selama kehamilan meningkatkan volume distribusi yang terutama yakni obat-obat yang larut di dalam lemak. Peningkatan volume distribusi itu juga dapat meningkatkan clearance obat. Pada wanita yang tidak hamil, konsentrasi minimal dan maksimal obat-obatan lebih tinggi daripada kehamilan 10-40 minggu. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan volume darah. Peningkatan volume darah ibu dan curah jantung itu akan meningkatkan UPBF, ya. Akibat pasti dari perubahan hemodinamik ini pada transfer obat pada foetus itu belum diketahui dengan jelas. Akan tetapi yang menarik itu adalah konsep hubungan kontraksi uterus dan transfer obat melalui plasenta. Transfer obat melalui plasenta berkurang apabila obat itu disuntikkan, ya, intravena pada ibu di saat kontraksi uterus. Karena saat kontraksi sirkulasi plasenta itu berhenti. Kemudian yang selanjutnya itu adalah konsentrasi obat bebas. Konsentrasi obat bebas di dalam arteri uterina yang mencapai plasenta itu tergantung dari beberapa faktor penting, seperti yang pertama adalah penambahan epinefrin. Yang kedua, metabolisme dan eliminasi obat pada ibu. Yang ketiga, protein binding maternal. Kemudian yang ketiga adalah pH dan pKa. Yang pertama adalah penambahan epinefrin. Itu bisa mengurangi konsentrasi puncak pada plasma ibu untuk lidokain dan mepivakain, akan tetapi tidak jelas efeknya untuk bupivakain dan etidokain. Yang kedua, metabolisme dan eliminasi obat pada ibu. Obat-obat golongan ester seperti 2-kloroprokain, succinylcholine, dan trimetapan itu dirusak oleh kolinesterase. Oleh karena itu, waktu paruh obat-obat ini dalam plasma ibu sangat pendek. Maka sebagai akibatnya, itu akan sangat sedikit obat yang bisa mencapai foetus. Sebaliknya, normeperidin, suatu metabolit dari meperidin itu menjadi 2 kali toksisitasnya, akan tetapi efek analgesiknya
itu hanya setengahnya. Metabolisit ini akan bisa mencapai foetus. Yang ketiga, protein binding pada ibu. Protein binding pada plasma itu mungkin penting untuk transfer plasenta. Obat anestesi lokal seperti bupivacain dan etidokain itu memiliki protein binding plasma yang lebih tinggi ketimbang lidokain dan mepivacain. Maka lidokain itu lebih sedikit menembus plasenta dan konsentrasi dalam foetus itu lebih sedikit. Rasio konsentrasi dalam vena umbilikal dan vena maternal ya itu lebih rendah pada bupivacain dan etidokain daripada lidokain dan mepivacain. Sebaliknya pada penelitian hewan ya, rendahnya umbilikal dan atau vena maternal rasio itu karena lebih tingginya uptake bupivacain dan etidokain oleh jaringan foetal karena kelarutan dalam lemaknya yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah pH ibu dan pKa obat. Obat-obatan dengan pKa yang mendekati pH jaringan tubuh itu akan dipertahankan dalam jumlah besar dalam bentuk ion-ion dalam darah ibu dan akan menyebabkan tingginya transfer melalui plasenta. Mepivacain dengan pKa 7,6 akan menembus plasenta dalam jumlah yang lebih besar apabila dibandingkan dengan bupivacain yang mempunyai pKa 8,1.